Oke, jadi pada hari ini rencananya saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah menggunakan kofaktor untuk menghitung determinan matriks. Ya, nanti selain untuk menghitung determinan, kofaktor ini bisa kita pakai juga untuk mencari adjoint dari matriks. Dan selanjutnya bisa kita pakai untuk menghitung inverse dari suatu matriks. Nah, sesudahnya masih nyambung dengan topik determinan, kita akan bahas tentang aturan Cramer. Aturan Cramer itu adalah suatu cara yang bisa kita pakai untuk menghitung solusi dari sistem persamaan linear, tapi hanya menggunakan determinannya. Bedanya apa dengan cara-cara metode-metode lain yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya eliminasi dan substitusi, kemudian OBE, eliminasi Gauss-Jordan, pencarian solusi menggunakan inverse. Jadi kalau kita punya AX sama dengan B, maka X-nya bisa kita hitung dengan cara X sama dengan A inverse kali B, gitu ya, dengan syarat inverse-nya ada. Pada metode-metode tersebut, solusi yang kita dapatkan langsung solusi dari keseluruhan variabel. Jadi kalau misalnya ada X1, X2, X3, kita akan mendapatkan ketiga solusinya sekaligus ya. Jadi X1-nya langsung dapat, X2-nya dapat, X3-nya dapat. Untuk aturan Cramer ini bedanya adalah kita bisa menggunakan aturan Cramer ini kalau kita hanya perlu tahu salah satu variabelnya aja gitu. Misalnya kita hanya ingin tahu X3-nya aja, tapi X1, X2-nya kita nggak terlalu butuh gitu. Nah, itu bisa pakai aturan Cramer. Nanti kita lihat, oh ya, saya share screen dulu ya. Untuk di kuliahnya ini saya bagi dua, ya karena dua pertemuan, pertemuan 11 dan juga pertemuan 12. Ini untuk tugasnya nyambung, ya. Jadi untuk tugas 8 ini kan menggunakan kofaktor dan adjoint untuk mencari matriks A, inverse dari matriks A. Gitu. Nanti kofaktornya pertama digunakan untuk menghitung determinan, adjointnya nanti determinannya, adjointnya dipakai untuk menghitung inverse. Ya. Nah, pada tugas 9 ini coba gunakan aturan Cramer untuk mencari X3-nya saja. Ini boleh dituliskan, maksudnya boleh dibuat dalam satu file, tapi tolong uploadnya 2 kali gitu ya. Atau mau dibuat 2 file terpisah juga tidak masalah. Cuma maksudnya di-upload di sini, di tugas 9 juga. Maaf ya kalau ribet. Nanti soalnya untuk attendance juga kan ngisinya 2 kali ya. Di sini dan di situ. Seperti biasa, aturan dari universitas, setiap pertemuan harus ada tugas atau kuis. Jadi ya, kalau saya kosongkan dan ditaruh di atas, saya tidak memenuhi aturan universitas. Ya, oke ya, jadi filenya boleh sama yang di-upload, misalnya dibuat dalam satu file saja, tapi yang tugas 8, tugas 9 perlu tetap dikumpulkan dua-duanya, meskipun filenya sama. Nah, sekalian pengumuman, karena sesudah aturan Cramer ini kita akan belok sedikit, tidak lagi membahas matriks, kita akan membahas tentang ruang vektor R2 dan R3. Jadi rencananya minggu depan akan ada kuis dulu terkait determinan, ya, terkait determinan matriks. Mulai dari definisi, kemudian sifat-sifat determinan seperti apa, cara-cara mencari determinan, ya sampai dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu aturan Cramer. Karena vektor di R2, R3 ini sedikit beda. Kita bahasnya vektor bukan matriks. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, diasumsikan tidak ada ya. Mari kita masuk ke materi saja.
Oke, materi pertama kita akan melihat determinan dengan menggunakan kofaktor. Ya. Bedanya apa dengan cara menghitung determinan yang sudah kita bahas sebelumnya? Ya, saya ke whiteboard-nya dulu, web blackboard. Ini tampilannya udah pindah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Nah, jadi kalau metode penghitungan determinan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa hitung menggunakan yang pertama dengan definisi tentu saja ya. Pakai apa? Pakai yang sigma plus minus 1, terus lupa saya, bentar. A1, kok nulis 1 tapi malahan I. A1J1, A2J2, dan seterusnya sampai ANJN. Masih ingat ya, JN-nya ini adalah apa? Adalah permutasi ya. Permutasi dari SN. Gitu. Nah, selain itu ada apa lagi? Sarus ya. Sarus, tapi ini untuk yang matriks 2x2 dan 3x3. Nanti saya akan perlihatkan juga cara yang 4x4. Dulu pernah saya perlihatkan ya, cuma agak ribet. Yang ini tetap ribet sih, cuma saya nggak tahu, lebih sederhana mungkin ya daripada yang dulu pernah saya perlihatkan. Satu lagi apa? Kita bisa pakai OBE. Terus kita manfaatkan sifat-sifat determinan. Masih ingat ya hubungan OBE dengan nilai determinannya? Kalau kita tukar baris, maka nanti determinan dari, saya tuliskan sebagai A aksen mungkin ya, hasil OBE-nya ini akan sama dengan negatif dari determinan A, negatif determinan matriks semula. Kemudian kalau kita lakukan penjumlahan baris, nilai determinannya tidak akan berubah dari semula. Yang terakhir, kalau kita lakukan perkalian dengan skalar, perkalian baris dengan skalar, misalnya skalar K, maka determinan aksennya akan sama dengan K kali determinan A. Gitu. Oke ya. Ya biasanya kita melakukan OBE supaya jadi apa? Supaya jadi ini ya, kalau matriks segitiga atas, determinan matriks segitiga atas, ini hasil kali diagonal utama ya. Terus kita manfaatkan juga apa namanya, kalau kita punya determinan matriks dengan baris atau kolom 0, ini pasti nanti hasilnya 0. Nah, tapi kadang cara seperti ini gitu ya, misalnya menggunakan definisi mau jelas ribet ya, karena kita harus cari dulu apa namanya, permutasinya dulu, kita daftarkan satu-satu, kemudian dituliskan juga gitu ya sukunya satu persatu, baru kita bisa hitung apa namanya, kita bisa hitung
nilai determinannya berapa. Jadi mesti bikin dulu rumusnya seperti apa. Kalau pakai sarus ya terbatas ya, ukurannya 2x2, 3x3. Pakai OBE lebih sederhana sih untuk bentuk matriks-matriks tertentu. Ya cuma kan dia rentan salah ya, suka rentan salah hitung pada saat melakukan OBE-nya. Jadi pada hari ini kita akan bahas satu cara lagi yang namanya adalah cara kofaktor. Cara kofaktor ini biasanya kita gunakan untuk suatu matriks yang memang mengandung satu baris atau satu kolom yang banyak unsur nolnya. Cukup salah satu baris atau kolomnya aja. Itu akan jauh lebih sederhana kalau kita pakai kofaktor. Nah, cuma kelemahan dari kofaktor ini adalah untuk menghitung determinan dari matriks, misalnya n kali n, nanti kita akan menghitung determinan matriks n-1 kali n-1, terus nanti kita hitung lagi determinan matriks n-2 kali n-2, dan seterusnya sampai kita menemukan pada akhirnya kita cukup menghitung determinan matriks yang ukurannya cukup kecil, misalnya 2x2 atau 3x3. Gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, kadang-kadang sih lebih cepat menghitung dengan kofaktor daripada dengan cara sarus untuk matriks 3x3 ataupun dengan OBE. Nah, sebelum kita bahas tentang kofaktor, ya, kita akan, kayaknya ini di SMA juga udah pernah dibahas ya, yang namanya kofaktor. Ya, jadi kita mungkin mengulang sedikit dari yang pernah dipelajari di SMA dulu. Tapi sebelum membahas tentang kofaktor, kita perlu tahu dulu tentang yang namanya minor. Apa itu minor? Jadi kalau kita punya suatu matriks A, ya, berukuran n kali n, yang unsurnya adalah Hij. Nah, suatu minor, kemudian kita ambil unsur ke I, unsur pada baris ke I dan kolom ke J. Terus kita hapus baris ke I dan kolom ke J-nya, sehingga didapatkan submatriks yang ukurannya satu baris dan satu kolom lebih kecil. Jadi kita lihat misalkan kita ambil unsur A11 gitu ya, A11, maka kita akan mengambil minor Mij-nya itu dengan cara menghapus baris pertama dan menghapus baris kedua. Saya gantikan dulu pointernya pakai highlighter. Jadi ini dihapus, ini dihapus. Nah, udah pernah belajar ini kan ya di SMA? Oke. Nah, jadi kalau A11 untuk mendapatkan M11, baris pertama dan kolom pertamanya dihapus. Yang tersisa adalah 5, 6, 1, 2. Ini submatriksnya. Bentar, kayaknya ini saya salah deh. Ini matriks. Terus minornya adalah yang ini. Ini minornya. Determinan dari 5, 6, 1, 2. Sama dengan ya. Nah, jadi ini submatriksnya. Terus minornya itu yang dinamakan sebagai minor adalah determinan dari matriks yang kita dapatkan setelah menghapus baris ke I dan kolom ke J-nya itu. Jadi minornya satu-satu, biasanya sih pakai M kecil, seingat saya ya, M kecil 1, 1. Ini determinan 5, 6, 1, 2. Berarti ini sama dengan 5 kali 2 dikurangi 6 kali 1. Ya, 10 kurangi 6, 4. Cukup sederhana mudah-mudahan ya.
Kita coba lagi deh untuk unsur yang lain. Misalnya sekarang kita buat M23 misalnya ya. Berarti kita akan menghapus baris kedua dan kolom ketiga. Saya coba ganti dulu ke highlighter. Warnanya saya bedakan ya, hijau. Baris keduanya kita hapus. Kolom ketiganya juga kita hapus. Nah, sehingga unsur yang tersisa sekarang adalah apa aja? Yang ini ya. Kita lihat yang tidak di highlight hijau ini. 3, min 1, 7, 1. Minornya berapa? M23-nya sama dengan determinan dari ini ya. 3 min 1, 7, 1. Berarti 3 kali 1 dikurangi min 1 kali 7. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Tuh. Oke, sampai sini bisa dipahami mencari minor? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sesudah kita dapat minor, kita akan melihat kofaktor. Bedanya apa antara minor dengan kofaktor? Bedanya adalah sebentar, saya salah lagi ini ngetiknya. Ini harusnya M kecil ya, terus tadi M11-nya adalah 5612 sama dengan 4. Oke, hati-hati ya kalau di aljabar biasanya huruf besar, huruf kecil itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Jadi kalau di sini saya pakai M besarnya ini sebagai submatriksnya, gitu ya, yang submatriks yang didapat dengan menghilangkan baris ke I kolom ke J. M kecilnya saya pakai untuk menghitung determinan dari submatriksnya. Ini beda ya, ini pakai kurung siku menandakan matriks, yang ini pakai seperti tanda mutlak untuk menyatakan determinan. Oke, kita lihat ternyata suatu kofaktor biasanya pakai huruf besar tapi ada indeksnya. Jadi kalau kita ambil unsur AIJ, gitu ya, A kecil IJ, kofaktornya adalah A besar IJ, ini didefinisikan sebagai min 1 dipangkatkan dengan I ditambah J. MIJ. Dikalikan dengan minornya. Jadi kalau kita lihat yang tadi ya, misalnya diambil unsur A11, saya ganti lagi ke highlighternya. Berarti submatriksnya kan didapat dengan menghapus baris pertama dan kolom pertama ya, kalau kita ambil AIJ. Maaf, A11. Nah, submatriksnya berarti 5612A, minornya M kecil 11 adalah 5 kali 2 dikurangi 6 kali 1, hasilnya 4. Kofaktornya A besar 11 adalah min 1 pangkat 1 tambah 1. Dari mana 1 tambah 1-nya? Dari sini ya. I-nya dan J-nya. Nah, min 1 kuadrat kan hasilnya 1 dikalikan 4. Jadi kofaktornya untuk baris pertama kolom pertama adalah 4. Kita coba lakukan lagi untuk tadi kita pakai yang mana ya? A23 ya. Warnanya saya ganti dulu. Berarti kan kita hilangkan baris kedua, kolom ketiga. Oke. Tadi submatriksnya M besar 23 adalah
3 min 1, 71. Minornya adalah 3 kali 1 dikurangi min 1 kali 7. Ini jadi 10. Kofaktornya A besar 23 adalah min 1 pangkat 2 ditambah 3 kalikan dengan 10. 2 tambah 3 kan 5 ya. Kalau min 1 dipangkatkan 5 karena pangkatnya ganjil, maka nilainya jadi negatif. Ini min 1 kali 10, maka hasilnya adalah 10. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang lain saya anggap terwakili lagi ya. Kalau ada yang bingung, boleh tanya, boleh berkomentar ya. Misalnya tolong mau lihat satu contoh lagi atau apa. Oke. Nah, tadi kita udah lihat minor, kita sudah lihat kofaktor. Bagaimana minor dan kofaktor ini bisa kita pakai untuk menghitung determinan. Oh, ini contohnya dulu. Nah, tadi kita udah ngitung A11 dan juga A23 ya. Udah selesai nih, A11-nya kan 4, A23-nya min 10. Kalau kita mau cari keseluruhan kofaktornya, berarti kita bisa hitung A12 nih. A12 berarti kita dapatkan dengan, saya ganti dulu ke highlighter. Kalau A12 berarti yang dihapus adalah baris pertama dan kolom kedua. Ya, jadi minornya adalah determinan dari 4, 6, 7, 2. Untuk kofaktornya di sini min 1 dipangkatkan 3. Kenapa 3? 3-nya berasal dari 1 tambah 2. Gitu ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kalau A13 berarti kita dapatkan dengan menghapus baris pertama kolom ketiga. Itu jadi matriksnya, submatriksnya menjadi 4571. Pangkatnya 4 dari mana? 1 tambah 3. Jadi A21 berarti yang dihapus kolom kedua, baris pertama, dibalik. Baris kedua, kolom pertama, gitu ya. Baris kedua. Harus saya hapus dulu. Mencet apa? Baris kedua, ya 21 berarti baris kedua, kolom pertama. Kita dapat matriksnya menjadi min 1, 2, 1, 2. 3-nya dari mana? 2 tambah 1. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup sederhana. Tidak sulit sih menghitungnya, tapi memang semakin besar matriksnya ya akan semakin banyak mungkin kofaktor yang nanti akan perlu kita cari. Oke ya. Nah, bagaimana kofaktor ini bisa kita pakai untuk menghitung determinan? Jadi determinan ini kita bisa hitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kenapa dinamakan ekspansi? Karena di sini kita memilih satu baris atau satu kolom dari matriksnya dan kita hitung seperti ini. Jadi kalau misalnya kita pilih yang masih highlighted, kalau misalnya kita pilih baris pertama, misalnya kita pilih baris ke-1, gitu ya. Maka determinan A ini kita ekspansi sepanjang unsur-unsur yang ada pada baris ke-1. Unsur yang ada pada baris ke-1 apa aja? Kalau baris ini salah nggak? Kayaknya saya terbalik ya baris dan kolom. Bentar. Iya salah nih. Ini harusnya kolom. Ini harusnya baris. Kan kalau matriks seperti ini ya, A11, A12, dan seterusnya,
A1N, terus A21, A22, A2N, dan seterusnya AN1, AN2, ANN. Oh ya, kembali saya ingatkan bahwa yang namanya determinan hanya bisa dihitung pada matriks persegi, ya, maka ukurannya di sini N kali N. Nah, kalau misalnya kita ekspansi di sepanjang baris ke-1, cara mudah untuk mengingatnya, kita tuliskan dulu aja unsur-unsur pada baris ke-1. Jadi A11, A12, seterusnya sampai A1N. Pasangkan dengan kofaktor pada letak yang sama. Jadi A kecil 11, A besar 11, A kecil 12, A besar 12, dan seterusnya A kecil 1N, A besar 1N. Jadi ini unsurnya dikalikan dengan kofaktornya. Tapi kita pilih salah satu baris atau salah satu kolom aja. Ini misalnya kalau ini baris yang pertama, gitu ya, bentuk ekspansi kofaktornya seperti ini. Kalau misalnya kita pilih kolom keberapa? Kolom ketiga misalnya ya, maka nanti determinan A-nya ini adalah isi kolom ketiga apa aja? A3, berbalik. A13, A23, N3. Gitu ya. Jadi kan yang bergerak kolomnya kayak kalau kita misalnya ngambil yang baris pertama, kolom pertama, ekspansinya kan berarti A11, A21, dan seterusnya sampai AN1. Sekarang satunya kita ganti dengan 3. A13, A23, sampai AN3. Jangan lupa pasangkan dengan kofaktornya. A besar 13, A besar 23, dan seterusnya sampai A besar N. Bagaimana cara kita memilih ekspansinya mau dilakukan di mana gitu ya, baris dan kolom yang mana? Biasanya kita lihat mana yang mengandung unsur 0 gitu. Lebih banyak lebih baik. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya di sini 0 0 0 0 berarti kan yang perlu kita betul-betul perhatikan sukunya itu apa namanya? Cukup yang tidak 0 aja unsur matriksnya. Oke. Ini untuk bentuk ekspansi kofaktor yang dipakai untuk menghitung determinan. Ya. Pilih salah satu baris atau salah satu kolom saja. Nah, kita lihat contohnya mungkin ya. Misalnya tadi matriks yang kita punya, matriksnya 3, min 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Sayangnya ini memang nggak mengandung unsur 0 gitu ya. Jadi mau yang manapun baris atau kolom yang kita pilih, ya mungkin tingkat kesulitannya sama-sama aja. Misalnya kita pilih baris yang kedua. Saya tandai dulu baris kedua. Nah, jika kita pilih baris kedua, berarti kan kita melakukan ekspansinya di sepanjang baris ini, A21, A22, dan A23. Pasangkan dengan kofaktornya A besar 21, A besar 22, dan A besar 23. Untuk A1-nya, unsur-unsurnya kita sudah tahu ya, 4, 5, dan 6 pada baris ini. Terus kita cari kofaktornya satu per satu. Saya pakai highlighter dulu. Oke, jadi kalau kita lihat A21 gitu ya, berarti kan yang akan kita hapus ini dan ini ya. Kita coba hitung kofaktornya. A21 adalah min 1 pangkat 2 tambah 1 dikalikan determinan
submatriksnya min 1, 2, 1, 2. Jadi ini min 1 pangkat 3 dikalikan dengan min 1 kali 2 dikurangi 2 kali 1. Hasilnya berapa? Min 1 kali min 2 kurangi 2. Hasilnya 4 ya. Min 4 kali negatif lagi, hasilnya 4. Nah, jadi suku pertama nilainya adalah 4 dari sini. Kalikan dengan kofaktornya 4 juga. Selanjutnya kita coba cari kofaktor A22. Saya ganti lagi pakai warna apa? Biru. Oh, masih kuning. Oke, berarti sekarang yang dihapus yang ini dan yang ini. Ya. Saya tulis di bawah ya. A22 berarti kofaktornya adalah min 1 pangkat 2 tambah 2 dikalikan submatriksnya sekarang 32, 72. Berarti hasilnya min 1 pangkat 4 kalikan dengan 3 kali 2 dikurangi 2 kali 7. Jadi hasilnya 1 ya, min 1 pangkat genap. Jadi 1 dikalikan 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 14. Min 8. Kita tuliskan ke sini. Terakhir untuk A23. Pakai warna apa lagi ya? Oranye. Nah, berarti yang akan kita hapus yang ini dan yang ini. Oke. Warnanya kurang enak ya. A23. Ya, kofaktornya berarti min 1 pangkat 2 tambah 3. Kemudian submatriksnya adalah 3 min 1, 7, 1. Jadi min 1 pangkat 5 dikalikan dengan 3 kali 1 kurangi min 1 kali 7. Min 1 pangkat 5 hasilnya min 1 ya. Terus ini 3 ditambah 7, 10. Hasilnya min 10. Kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kan tinggal dihitung aja perkalian ini 4 kali 4, 16, kurangi 40, kurangi 60. Jadi 16 kurangi 100, hasilnya negatif 84. Gitu. Nah, kita juga bisa memilih baris atau kolom yang lain. Di sini misalkan kolom ketiga. Nah, berarti nanti ekspansinya adalah A13, A23, dan juga ini salah nulis ya, A33. Itu kurang lebih langkahnya seperti tadi. Kita menuliskan dulu unsur-unsur di baris atau kolom yang kita pilih seperti apa, terus kita cari kofaktornya masing-masing. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Gimana? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya coba berikan contoh yang berbeda ya. Kita misalkan punya matriksnya, matriks A sama dengan 210, 013, min 300, misalnya seperti ini. Terus kita mau hitung determinannya pakai ekspansi kofaktor. Kira-kira baris atau kolom mana nih yang enak kita pakai?
pilihan ekspansi mana yang sebaiknya kita pakai ya? Ada yang punya ide? Kolom ketiga, Bu. Kolom ketiga, oke. Misalnya kita akan melakukan ekspansi dengan kolom ketiga ya. Ya, karena kolom ketiga ini mengandung dua buah unsur nol. Ya. Maka determinan A-nya akan sama dengan A, unsur apa ini? 1, 3 ya. A23, A33. Pasangkan kofaktornya. Oke. Unsurnya apa aja? Ini 0, tambah 3, tambah 0. Tuh. Nah, perhatikan bahwa kofaktor itu kan bilangan real ya. Kofaktor ini bilangan real. Suatu bilangan real dikalikan dengan 0, ya hasilnya pasti 0. Begitu juga dengan suku ketiga ini. Kofaktor A33 dikalikan dengan 0, pasti hasilnya jadi 0. Sehingga untuk suku pertama dan suku ketiga ini bisa kita abaikan. Gitu. Jadi yang kita hitung cukup suku keduanya aja, 3 kali A besar 23. Yaitu 3 dikalikan dengan min 1 pangkat 2 tambah 3 dikalikan determinan dari highlight yang mana ya? Ini. 23 yang mana? Berarti baris kedua, kolom ketiga. Ya, yang tersisa apa nih? Yang menjadi submatriksnya berarti 2, 1, min 3, 0. Yaitu 3 kali min 1 pangkat 5 dikalikan lagi 2 kali 0 kurangi 1 kali min 3. Hasilnya berapa? 3 kali min 1, min 3 dikalikan dengan 0 tambah 3. Hasilnya berapa? Min 3 kali 3 ya, min 9. Bandingkan kalau kita coba pakai cara Sarus. Kita coba ya dengan cara Sarus 210, 013, min 300 kalikan di sini tambahkan 2101 min 30. Jadi apa? Dua. Oke, saya tuliskan agak di atas. 210 ditambah 1 3 min 3 ditambah 0 0 0 dikurangi 01 min 3 itu dikurangi 230 dikurangi 1 0 0. Jadi hasil berapa nih? 0 min 9 tambah 0 kurangi 0 kurangi 0 kurangi 0. Hasilnya sama. Ya. Cuma kalau di sini kan mungkin kita ribet menuliskan rumusnya dulu aja, perhitungannya lebih sedikit. Ya. Nah, kalau kita coba dengan yang banyak nolnya lagi kan baris ketiga ya. Sekarang kita coba juga melakukan ekspansi pada baris ketiga. Berarti ya yang kita hapus baris ketiga. Ini kenapa saya yang ini ya? Oh tadi A1, A23 aja ya. Nah, untuk ekspansi baris ketiga, berarti determinan A-nya akan sama dengan
A31, A32, terakhir A33. A31-nya apa? Min 3 tambah 0 kali A32 tambah 0 kali A33. Gitu. Jadi yang kita hitung cukup suku pertamanya aja. Hasilnya apa? Min 3 dikalikan dengan min 1 pangkat 3 tambah 1. Determinannya kita hitung untuk submatriks yang 31 ya. Baris ketiga, kolom ke-1. Nah, ini submatriksnya. 1, 0, 1, 3. 1, 0, 1, 3. Jadi min 3 kalikan min 1 pangkat 4 dikalikan dengan 1 kali 3 kurangi 0 kali 1. Tuh, hasilnya berapa? Min 3 kali 1 kali 3 kurangi 0. 3. Min 9. Gitu. Ya, untuk perhitungannya. Kadang-kadang kalau memang apa nih, nolnya cukup banyak dan ukuran matriksnya 3 kali 3, cara ekspansi kofaktor ini lebih bisa dipakai untuk menghitung di luar kepala gitu. Jadi tanpa nulis juga kita bisa dapat hasilnya. Beda dengan cara sarus ya. Kalau cara sarus ngitung di luar kepala kayaknya agak rentan salah karena sukunya banyak yang harus dikalikan. Kurang lebih seperti itu contohnya yang berbeda dengan yang tadi. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sesudah kita mendapatkan determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita akan berbicara tentang adjoint. Jadi, kofaktor itu tidak hanya kita pakai untuk menghitung determinan saja ya untuk ekspansi kofaktor ini, tapi bisa kita pakai juga untuk menghitung adjoint dari suatu matriks. Oke, ini contoh lain untuk matriks 4x4 ya. Kurang lebih caranya sama seperti tadi. Kita lihat yang paling banyak nolnya kolom pertama, jadi ekspansinya dilakukan pada kolom pertama. Kita tuliskan tadi dulu ya bentuk ekspansinya. Ini 0, ini 0, ini 0, jadi cukup ya ini aja. Nah, oh ya, untuk ekspansi kofaktor ini kita bisa melakukannya bertingkat. Maksudnya gimana? Ini setelah kita lakukan ekspansi kofaktor, ternyata matriks yang dihasilkan ukurannya 3 kali 3 gitu ya. Jadi belum cukup sederhana buat kita gampang ngitung determinannya. Nah, dari sini kita bisa lakukan ekspansi kofaktor lagi. Caranya gimana? Caranya dengan memilih salah satu baris atau kolom yang kalau bisa mengandung banyak angka 0 juga. Misalnya di sini dipilih baris ketiga. Tidak harus baris ketiga sih, bisa aja pilih baris yang kedua atau kolom pertama atau kolom ketiga, sama-sama mengandung nolnya satu buah ya. Jadi kalau diekspansi jadi seperti ini. Cuma hati-hati karena A-nya ini kan menyatakan unsur dari matriks yang besarnya ini ya, yang 4x4 pakai simbol lain untuk melakukan ekspansi kofaktor dari submatriks ini. Seperti ini ya, menggunakan huruf B. Nanti didapat determinannya min 18 misalnya. Kita lanjutkan ke adjoint. Oh iya, kalau malas ngitung-ngitung ini, min 1 pangkat I plus C, kita perlu ingat bahwa nanti kalau misalnya min 1 pangkat 1 tambah 1, ini kan berarti min 1 kuadrat ya, hasilnya 1. Gitu. Pangkat ganjil itu hasilnya akan 1, dibalik.
pangkat ganjil, min 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah min 1. Min 1 dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah 1. Sehingga kalau kita lihat pada saat IJ-nya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, maka min 1 pangkat I plus J ini akan sama dengan 1. Kenapa? Karena I plus J-nya akan menghasilkan bilangan genap. Tapi kalau salah satunya saja ganjil, yang satu ganjil, yang satu genap, maka min I plus J, min 1 pangkat I plus J-nya sama dengan min 1. Jadi tanda kofaktornya itu ya, yang min 1 dipangkatkannya itu kita bisa tuliskan seperti ini. Baris pertama diawali dengan tanda plus, selanjutnya min, plus, min, gitu. Nanti baris kedua diawali dengan min, nanti plus, min, dan seterusnya. Baris ketiganya plus lagi, min, plus, nanti diulang lagi seperti baris kedua, dan seterusnya. Tandanya berulang bergantian seperti ini ya. Mungkin kalau yang di SD pada saat menggambar suka menggambar pemandangan, bikin bilik-bilikan itu ya. Caranya kan kurang lebih yang pertama gini, terus gini. Ya polanya mirip, cuma sekarang kita gantikan yang pertamanya dengan tambah, kurang, nanti kurang, tambah, gitu ya. Jadi nggak cara cepat juga sih, cuma buat mengurangi kerepotan menghitung min 1 dipangkatkan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari inverse dengan menggunakan adjoint. Apa itu adjoint? Kalau misalnya kita punya matriks A, gitu ya, dengan unsur-unsur A kecil IJ, gitu. Maka matriks adjoint dari A ini, oke, kita lihat tuh matriks adjoint dari A adalah matriks yang isinya adalah matriks kofaktor, tapi ditransposkan. Kofaktor-kofaktor dari A disusun dalam sebuah matriks, kemudian ditranspos. Nah, ini jangan lupa ditransposnya itu ya. Suka ada yang lupa. Adjoint matriks yang seperti ini disebut sebagai classical adjoint. Jadi adjoint klasik. Ada bentuk adjoint yang berbeda, biasanya dilambangkan dengan A bintang. A bintang ini adalah matriks konjugat transpos dari matriks A. Ini biasanya kalau kita udah bicara bilangan kompleks ya, misalnya kita punya A-nya adalah I 2 plus 3I misalnya. Terus 4, ini 5 min 2I. Nah, A bintangnya ini akan sama dengan min I, kemudian 4, 2 min 3I, 5 plus 2I. Ini disebutnya sebagai, ini adjoint juga gitu ya, tapi ini namanya Hermitian adjoint. Tuh, barangkali nanti ada yang pengen lanjut kuliah S2, mempelajari analisis matriks, mungkin ketemu adjointnya, sama-sama istilahnya adjoint, tapi maknanya ini ya, Hermitian adjoint. Nah, tapi di dalam kuliah ini kita yang akan kita pakai adalah classical adjoint, seperti ini. Ya, nah, seperti tadi, jadi ingat bahwa matriks adjoint A ini adalah matriks kofaktor yang ditransposkan. Ya, kita lihat misalnya ini ini matriks yang berbeda ya dengan yang tadi. Misalkan sekarang kita punya matriks A-nya adalah 3, min 21, 5, 6, 2, 1, 0, 3. Kita untuk mencari matriks adjoint-nya, kita cari dulu tentu kofaktor-kofaktor dari semua unsur matriks A.
Di sini ada 9 unsur, ya berarti kita hitungnya 9 kali. Caranya kalau lebih sama seperti tadi, ini pakai tanda plus min plus, min plus min plus min plus. Jangan sampai terbalik ya, ada yang mengingat bentuk pola ini, cuma yang diingatnya unsur baris pertamanya min gitu. Terus baris keduanya plus, ada juga yang baris pertamanya plus min plus, baris keduanya plus min plus lagi gitu. Hati-hati ininya ya, tandanya bertukar gitu dari setiap baris dan setiap kolom. Oke, jadi ini kita hitung misalnya untuk A11 berarti tandanya plus, dikalikan determinan aduh sebentar, tabletnya suka nge-lag. Ya, saya pindah ke Blackboard-nya aja ya. Bawahin lagi. Kalau misalnya kita punya A-nya apa tadi? 3 min 21 562 103, berarti A11-nya ini mau langsung dituliskan semua juga bisa, A11, A12, A13, atau enaknya ke samping ya ditulisnya. Tandanya apa tadi? Plus, min, plus. Terus yang ini determinan dari 6203, yang ini determinan dari 5213, yang ini determinan dari 5610. Gitu ya. Kita hitung hasilnya berarti 6 kali 3, 18 kurangi 0. 18, yang ini min dari 15 kurangi 2, min 13, yang ini plus 0 kurangi 6, min 6. Gitu. Sama nggak? 18, 6. Salah. 18, min 13, min 6. Saya nulis yang mana? Bentar. Oh iya, ini terbalik ya. Ini harusnya 1, 2, 2, 1. 2. Kenapa 2? 1, 3 ya harusnya. Salah nggak? Bentar, apa yang salah? Tiga min 21, 562, 103. Terus kalau 11 berarti kan ini ya yang dihapus. 6203. Terus 12 berarti ini dihapus. 5213. 5 kali 3 15 dikurangi 2, 15 kurangi 2 min 13. Yang mana? Yang ini ya. Kenapa saya teh? Sebentar, ini dihapus dulu. Kayaknya ini 12 ya. Terus
Sekarang yang ini ya, yang kita tutup, 5610. Hasilnya jadi 5 kali 0, 0 dikurangi 6, min 6. Yang ini ya, 13. Selanjutnya, oke, kita coba hitung lagi. Selanjutnya, baris kedua ya, berarti A21, A22, A23. Sekarang tandanya min plus min. Submatriksnya, baris kedua, kolom pertama, kita tutup. Submatriksnya min 2103. Tuh. Kemudian bentar, gimana cara saya hapusnya ya? Nah, nggak bisa. Ganti warnanya aja ya. Baris kedua, kolom kedua. Submatriksnya 3113. Sekarang yang terakhir, susah dibacanya jadi 562. Submatriksnya adalah 3 min 2 1 0. Hasilnya jadi min dikalikan min 2 kali 3 min 6 kurangi 0. 6. Yang ini 3 kali 3 9 kurangi 1 8. Yang ini min kali 0 kurangi min 2. Jadi apa nih? Min kali min 2 ya. Kita coba cocok nggak? 6 8 min 2. 6 8 min 2. Oke. Berikutnya baris ketiga ya. A31, A32, A33. Tandanya apa? Plus, min, plus. Kita highlight lagi. Nggak bisa ngehapus ininya aja ya. Saya tuliskan ulang aja matriksnya. Tadi 3 min 21. Terus 562. Atau lagi apa? 103. Oke, sekarang baris ketiga, kolom pertama. Jadi kita punya submatriksnya min 2162. Terus baris ketiga, kolom kedua. Submatriksnya 3152. Terus baris ketiga, kolom ketiga, submatriksnya 3 min 2, 56. Nah, kita hitung lagi. Hasilnya jadi min 2 kali 2 min 4 kurang 6 min 10. Yang ini min kali 3 kali 2 6 kurangi 5 min 1. Yang ini 18 dikurangi min 10. 28. Itu. Sama ya, min 10 min 1 28. Nah, matriks kofaktornya oke, matriks adjoinnya adalah bentuk transpos dari kofaktornya. Kita lihat baris pertamanya kan 18 min 13 0. Kok 0? 6 ya. Min 6. Kemudian baris keduanya apa? 6 8 min 2. Baris ketiganya apa? Min 10 min 1 28. Terus kita transposkan. Jadi hasilnya 18
min 13, min 6, 68, min 2, min 10, min 1, 28. Gitu. Ini adalah matriks adjoint dari A. Ya tentunya semakin besar ukurannya, semakin banyak juga yang perlu kita hitung ya, menyesuaikan dengan jumlah unsurnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, udah dapat adjoint, terus buat apa? Masih ingat enggak waktu mungkin di SMA dulu mempelajari apa? Mempelajari inverse matriks 2x2. Jadi kalau kita punya A, matriks A-nya unsurnya adalah A, B, C, D, gitu ya. Maka A inverse-nya bisa kita tuliskan sebagai 1 per AD min BC dikalikan dengan dibalik ya, DA ya, min B min C, kalau nggak salah. Betul? Betul nggak? Saya agak lupa. Dari manakah rumus ini berasal? 1 dibagi AD min BC-nya kan ini determinan ya. Nah, ini kan determinan matriks. Tapi kenapa ini harus dikalikan dengan D min B min C A? Kita coba lihat ya, kalau kita cari kofaktor-kofaktor dari A, berarti kan A satu-satunya adalah plus D. Dari mana plus D? Karena kita menghapus ini dan itu. Yang tersisa tinggal D. Ya. Terus A 1, 2 kan kita dapat dengan menghapus baris kedua, baris pertama kolom kedua, yang tersisa apa? C. Oh, tandanya lupa. Min C ya, kan plus min. Terus A21 nanti tandanya min, A22 tandanya plus lagi. A21-nya gimana? Berarti hapus baris kedua kolom ke-1, nilainya B. Terakhir kita hapus baris kedua kolom kedua, hasilnya A. Ya. Nah, adjoint-nya, matriks adjoint dari A yang seperti ini berarti kan transpos dari D min C min B A. Ditransposkan. Hasilnya menjadi D min C min B A. Ini jadi matriks ini merupakan matriks adjoint dari A. Kalau A-nya 2x2. Ini cukup sederhana ya karena unsurnya nggak banyak, tapi udah ketemu 3x3, mungkin agak sulit menuliskan adjoint-nya kalau seperti ini. Nah, apa hubungannya antara adjoint dan kok bisa ya muncul rumus seperti itu? Nah, jadi ternyata jika kita punya matriks ukuran n kali n, pada saat matriksnya kita kalikan dengan adjoint-nya, hasilnya adalah determinan dari matriks tersebut dikalikan dengan matriks identitas yang berukuran n kali n. Yang gitu mari kita coba ya. Biar gampang, yang 2x2 aja. Misalnya kita punya A-nya 1, 2, 0, 1. Tuh, adjoint-nya apa ya? Berarti adjoint A-nya ini mau bisa pakai rumus ini aja. 1, 1, min 2, 0. Betul nggak? D dan A-nya sama ya. Ini jadi minus, ini jadi minus. Nah, kita coba kalikan. A dikalikan adjoint A. Berarti 1, 2, 0, 1 kalikan dengan
1 min 2, 0, 1. Hasilnya jadi 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 0, 0. Terus 1 kali min 2 adalah min 2 ditambah 2 kali 1, 2. 0 kali 1, 0 ditambah 1 kali 0, 0 kali min 2, 0 ditambah dengan 1. Hasilnya apa? Hasilnya 1, 0, 0, 1. Bisa tebak determinannya apa ya? Kalau kayak gini berarti kan determinan A-nya 1 kali 1 kurangi 2 kali 0. 1. Tuh. Nah, mungkin harusnya saya bikin yang determinannya enggak 1 ya. Oke, saya bikin matriks B kalau gitu. 2, 0, 3, min 1 misalnya. Kita dapatkan determinan B-nya 2 kali min 1 kurangi 0 kali 3. Hasilnya min 2 ya. Ajoin B-nya. Kita balik berarti min 1, 2, 0, min 3. Kita coba kalikan. B dikalikan dengan ajoin B. Atau mau sebaliknya juga harusnya hasilnya sama. Maksudnya ajoin B dikalikan B. Jadi min 1, 0, min 3, 2 kalikan dengan 2, 0, 3, min 1. Hasilnya jadi apa ya? Min 1 kali 2, min 2 ditambah 0 kali 3, 0. Min 1 kali 0, 0. Ditambah dengan 0 kali min 1, 0 juga. Min 3 kali 2, min 6. Betul. Min 6. Terus ditambah 2 kali 3, 6. Min 3 kali 0 adalah 0. Ditambah 2 kali min 1, min 2. Hasilnya min 2, 0, 0, 2, min 2. Nah, kita lihat ini sama dengan min 2 dikalikan dengan 1, 0, 0, 1. Jadi ini determinan dari B-nya, min 2 dikalikan matriks identitas. Ya, ini contohnya. Dan akibatnya, karena kita punya hubungan ini, kalau A dikalikan A join A, atau sebaliknya A join A dikalikan A, hasilnya adalah determinan A dikalikan dengan matriks identitas, maka masih ingat ya hubungannya bahwa A inverse itu harus memenuhi hubungan A kali A sama dengan IN. Kalau A kali A. A kali A inverse, atau A inverse kali A, hasilnya harus sama dengan IN. Nah, tapi ini kan IN-nya dikalikan dengan determinan A. Berarti harusnya A join dari A-nya ini bentuknya mirip-mirip ya. Kita bisa kalikan di sebelah kiri ataupun kanan, hasilnya determinan A kali I, sehingga A inverse-nya berarti sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. Gitu. Atau sebaliknya, kalau kita tahu misalnya A join A-nya berapa, berarti ya apa namanya, inverse dari A yang diinverskan hasilnya akan sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan A. Gitu. Ya. Jadi bisa bolak-balik ini berlakunya. Nah, tentu di sini ada syarat bahwa determinan A-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena ada bentuk pembagian dengan determinan. Kalau determinan A-nya tidak 0, otomatis dia tidak punya inverse ya. Gitu. Dan sifat-sifat lain yang waktu itu kita pernah lihat ekivalensinya. Misalnya apa aja? Kalau kita tahu determinan A-nya tidak sama dengan 0, inverse-nya tidak ada, kemudian dia tidak akan ekivalen baris dengan matriks identitas, SPL homogennya
hanya punya solusi trivial, SPL yang tak homogennya punya solusi tunggal. Ya. Nah, jadi untuk menghitung inverse matrix, kita bisa pakai rumus ini, 1 dibagi determinan A dikalikan dengan A join A. Yang sederhananya memang untuk matriks 2x2 ya, tapi untuk 3x3 mungkin agak ribet mencari matriks A join-nya. Contohnya ini matriks yang tadi ya, A-nya sama dengan 3 min 21, 5 62, 103. Pertama kita hitung dulu determinannya. Ini pakai kofaktor. Ekspansinya yang mana ini? Ekspansinya pada baris ketiga ya. Mau coba ekspansi kolom kedua juga boleh. Tapi di sini didapatkan bahwa determinannya adalah 74. Kemudian A join-nya tadi kita udah tuliskan ya di sini. Yang mana? Bukan yang ini, yang atas. Ini ya, A join-nya. Terus tinggal kita kalikan aja 1/74 dikalikan dengan A join-nya. Didapat ini adalah inverse dari matriks A. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi memang pada saat kita punya matriks dengan ukuran 4x4 atau lebih besar, sepertinya sih lebih mudah kalau kita pakai OBE ya, mencari inverse-nya dibandingkan dengan mencari kofaktor. Tapi kembali lagi itu sesuai selera masing-masing. Oke. Ini ada soal latihan, silahkan tuliskan kofaktor dari A, kemudian bandingkan dengan determinan A kalau dihitung pakai kofaktor di baris pertama, sama ekspansi kofaktornya pada kolom pertama, hasilnya sama atau enggak. Terus dari sini tuliskan matriks A join A, periksa apakah A inverse-nya ada. Ini kita bisa tahu dari hasil nomor 2 ya, kalau determinannya tidak 0 berarti inverse-nya ada. Jadi A inverse-nya bisa kita hitung pakai rumus 1 dibagi determinan dikalikan dengan A join. Oke, mungkin kita bahas aja ya. Ini untuk A-nya 060. Sebelah manakah saya perlu menulis? Ke bawah lagi. Ke samping, samping aja ya. Oke, kita akan lihat contoh lagi. Latihannya. Jadi misalkan matriks A-nya adalah 060, kemudian baris keduanya 808, baris ketiganya 322. 322. Yang pertama diminta cari semua kofaktor. Ya. Kofaktor dari A. Oke, kita mulai dari baris pertama, A11, A12, A13. Tandanya apa? Plus, min, plus. Kemudian A21, A22, A23. Tandanya berubah jadi min, plus, min. Yang ketiga, baris ketiga A2, O2, 31, A32, A33. Tandanya kembali lagi plus, min, plus. Nah, selanjutnya kita coba lihat baris pertama, kolom pertama kita tutup. Submatriksnya 0822. Saya kasih tanda ini dulu deh. Tanda determinannya dulu. Oke. Terus baris pertama kolom kedua. Submatriksnya 8832. Baris pertama kolom ketiga. Submatriksnya 8032.
Baris kedua, kolom pertama. Submatriksnya 6, 0, 2, 2. Baris kedua, kolom kedua. Submatriksnya 0, 0, 3, 2. Baris kedua, kolom ketiga. Submatriksnya 0, 6, 3, 2. Baris ketiga, kolom pertama, submatriksnya 6, 0, 0, 8. Baris ketiga, kolom kedua. Submatriksnya 0, 0, 8, 8. Terus baris ketiga, kolom ketiga. 0, 6, 8, 0. Gitu ya. Sekarang kita hitung. Berapakah ini? Tandanya plus, 0 kali 2, 0, kurangi 8 kali 2, 16. Min 16, kemudian A12-nya negatif, 8 kali 2, 16, kurangi 8 kali 3, 24. Hasilnya min 8. Yang ini tandanya plus, 8 kali 2 adalah 16, kurangi 0, 16. Yang ini hasilnya jadi min 6 kali 2, 12, kurangi 0 kali 2, 0. Min 12. Yang ini 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0. Ya, karena ini matriks yang mengandung baris 0, mau langsung dituliskan 0 juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, negatif 0 kali 2, 0, dikurangi 3 kali 6, 18. Hasilnya 18, yang ini tandanya plus, 6 kali 8, 48, kurangi 0, 48. Mengandung baris 0, determinannya pasti 0. Terakhir, yang ini 0 kali 0, 0 kurangi 48, negatif 48. Oke, udah dapat kofaktornya, katanya mau hitung determinan. Pertama dengan ekspansi pada baris 1 ya. Ekspansi baris 1. Kalau baris 1 berarti determinan A-nya A11, A11, A12, A12, A13, A13. Atasnya apa? 060 ya. Berarti saya turun ke bawah. 0, A11, 6, A12, 0, A13. Ini 0, 0. Kita abaikan karena nanti saat dikalikan hasilnya juga 0. Cukup lihat suku kedua ya. 6 dikalikan dengan A12, ini hasilnya min 8. Hasilnya berarti minus 48. Coba kita lihat, bandingkan dengan ekspansi kolom pertama. Berarti determinan A-nya akan sama dengan A11, A11 tambah A21, A21 tambah A31, A31. Kita lihat unsurnya apa aja ya. 083. 0, 8, 3. Yang ini bisa kita abaikan karena hasilnya akan 0. Sekarang ini 8 dikalikan A21 hasilnya min 16. Ya, tadi kita sudah hitung kofaktornya. Ditambah dengan 3 kali A31. Satu yang 48. Hasilnya jadi berapa ya? Ada yang bingung. Oke, ini berarti min 8 kali 16, betul? Ditambah 9. Bentar. Ada yang salah.
Kenapa hasilnya 16 ya? Ada yang salah. A21-nya harusnya 12, Ibu. Min 12. Oh iya, betul. Ya, ya, terima kasih. Ya, lihat atasnya ya. Biar gampang, ini tuh kan sama dengan 8 kali min 12, ini sama dengan 16 kali min 6 ya. Dan ini 9 kali 16. Jadi hasilnya 3 kali 16. Gitu. Negatifnya kemana? Bentar. Apa yang salah? Ini harusnya plus apa minus? A12. Mana yang betul ya? 6 dikalikan ini 16. Oh, salah. Di sini harusnya positif ya. Karena ini min 8 kalikan dengan min. Jadi plus. Oke, jadi sama. Sama-sama 48 hasilnya. Gitu. Ya, ini ekspansi dengan baris pertama dan kolom pertama ternyata memberikan hasil yang sama. Kemudian sudah kita melakukan ekspansi kofaktor untuk hitung determinan. Oh, tolong tuliskan matriks adjoin-nya. Nggak tahu susah ya. Adjoin-nya berarti transpos dari matriks min 16, 8, 16, min 12. Saya lupa ini nulis hasilnya 0, 0, 18. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang salah tanda. Tolong bantu cek. Jangan lupa ditranspos. Maka hasilnya adalah min 16, 8, 16, min 12, 0, 18, ini 48, 0, 48. Inverse-nya ada atau enggak? Ada ya, karena determinannya tidak 0. Saya nulis kemana lagi? Ke bawah aja. Karena determinan A-nya sama dengan 48, ini tidak 0, ini akan menyebabkan A inverse ada. Oke. Cek dulu ya A inverse-nya akan ada atau enggak ya dengan melihat determinannya. Pokoknya ada 1 per determinan A kalikan dengan adjoin A. Jadi 1 dibagi 48 dikalikan dengan matriks yang ini. Min 16, min 12, 48, 8, 0, 0, 16, 18, 48. Atau hasilnya adalah min 1 per 3, min 1 per 4, 1, 1 per 6, 0, 0, 1 per 3, berapa? 1 per 8 ya? Salah. 3 per 8. Itu alhamdulillah selesai untuk pengerjaan. Oke, kalau lebih seperti itu, bagaimana mencari inverse dari menggunakan cofactor.
Cukup panjang ya pengerjaannya. Sulit sih tidak, cuma perlu hati-hati pada saat menghitung kofaktornya. Seperti saya tadi, wah ini salah tandanya. Negatif kali negatif harusnya positif, malah saya tulis negatif ya. Jadi pada saat menghitung determinannya, dengan ekspansi yang berbeda hasilnya jadi berbeda. Oke. Ya, kalau ingin lebih memastikan sih, sesudah kita dapat A inverse-nya, kita coba kalikan, A dikalikan dengan A inverse, apakah betul menghasilkan matriks identitas. Tadi A inverse-nya apa ya? Maaf, A-nya apa? 060, 808, 322. Kali min 1/3, min 1/4, 1/6, 00, 1/3, 3/8, 1. Ini mudah-mudahan nggak ada yang salah hitung juga saya di sini ya. Kita cek ya, hasilnya jadi apa. 0 kali min 1/3, 0, ditambah 1 kali 1/6, 1, ditambah 0 kali 1/3, 0. Selanjutnya ini 0, tambah 0, tambah 0. Ini 0, tambah 0, tambah 0 juga. Baris keduanya min 8/3, 0, 8/3. Terus ini jadi min 2. Kok min 2? Bentar. Betul ya? Min 2. Oh iya betul. Min 2 tambah 0 tambah 3. Terus 8. Kok 8? Sebentar, kayaknya ini harusnya ada yang negatif tandanya. Apa yang salah ya? Nah, ini ya, ternyata ada ketinggalan tanda negatifnya di sini. Harusnya 480 min 48. 480 min 48. Oke, di sini harusnya tandanya negatif. Di sini juga negatif. Ini negatif. Oke. 0 kurangi 8. Baris akhir ya, kita hitung 3 kali min 1/3 min 1, tambah 1/3, ditambah lagi 2/3. Terus sekarang yang ini min 3/4, tambah 0, tambah 3/4. Ya, 2 kali 3/8. Kemudian 3 kali 1, 3, tambah 0, kurangi 2. Biasanya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, jadi ternyata dari hasil pengecekan ada kesalahan tanda ya, harusnya di sini negatif 48, ini jadi negatif 1. Tadi ketinggalan tanda negatifnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, saya asumsikan nggak ada. Jam berapa ya, BTW? Di mana saya bisa ngecek jam? Wah, udah sampai jam berapa sih? 7.20 tambah 2,5 jam. 9.50 ya? Kayak kurang lebih itu untuk pembahasan kofaktor, dan juga adjoin, dan bagaimana menghitung determinan pakai kofaktor, menghitung inverse pakai determinan dan adjoinnya. Oke ya, nggak ada pertanyaan dulu nih. Kayaknya ini mengulang materi SMA aja sih ya.
Untuk berikutnya, saya akan membahas tentang aturan Cramer. Aturan Cramer itu apa? Ini udah kok habis ya. Saya bagi dua aja ya videonya, bisa capek nanti nontonnya. Saya stop.